Jadi, ketika kamu di guilt tripping, kamu akan ngerasain yang namanya tekanan emosional. Kembali lagi, tujuannya supaya kamu berubah atau ngalah. Ya, kamu berubah atau ngalah. Jadi pada prinsipnya tujuannya adalah itu. Halo, apa kabar semuanya? Baik lagi dengan saya Dr. Santi, your psychiatrist, yang akan ngajakin kamu belajar tentang kesehatan mental dan bantu kamu berpikir rasional. Malam hari ini kita akan belajar tentang guilt tripping dari orang tua. Aduh, serem banget. Selamat malam semua yang sudah bergabung. Dr. Aryani, selamat malam. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang semoga ya tidak disalahartikan. Semoga tidak membuat teman-teman kemudian berpikir, wah nih belajar buat berani sama orang tua. Enggak ya, sekali lagi belajar bareng dalam rangka memproteksi diri ya. Dalam rangka memproteksi diri, bukan dalam rangka mau cari masalah, bukan dalam rangka mau beranteman. Enggak lah ya, kita nggak akan ngomongin sampai ke hal-hal yang berbahaya. Seperti biasa, karena ini adalah IG Live di malam Selasa malam. Disclaimer dulu bahwa apa yang kita diskusikan di malam hari ini adalah bentuknya edutainment, entertainment. Entertainment artinya apa? Adalah hal yang dikemas untuk hiburan. Jadi edukasinya dikemas dalam bentuk hiburan. Jadi tidak bisa menggantikan forum resmi konsultasi. Kalau teman-teman mau konsultasi, silahkan datang ke klinik, apotek ya, atau misalnya rumah sakit tempat aku berpraktek. Jawabanku di sesi-sesi live kayak gini nggak bisa menggantikan ya, seperti kalau teman-teman ketemu aku di sesi yang live, sesi yang konsultasi resmi. Jadi jangan saya mikir, nih dokternya kok gitu sih jawabannya. Kalau ketemuan di rumah sakit, di klinik ya nggak akan kayak gini gitu ya. Baiklah, kita akan mulai dari definisi dulu. Nah, definisi guilt tripping itu apa ya? Jadi kemarin teman-teman tuh banyak nanya, dok, apakah semua hal yang membuat kita rasa bersalah itu selalu guilt tripping? Bentar ya. Guilt tripping itu adalah metode ya. Jadi guilt tripping adalah bentuk metode. Selamat malam Rani. Yang tujuannya adalah membuat orang lain merasa bersalah. Nah, ngapain dibikin guilt tripping? Gak cuma ngerasa bersalah aja. Kita gak cuma dibuat merasa bersalah aja, tapi juga untuk mempengaruhi kamu ya, mengkontrol atau mengubah perilakumu untuk sesuai dengan keinginan mereka ya gitu. Jadi kalau bicara guilt tripping, ini tujuannya itu adalah tidak hanya bikin merasa bersalah aja. Ya tapi dok, saya pernah loh dok ngelakuin merasa bersalah. Lah, kamu ngerasa bersalah, tapi kamu kemudian kayak terkontrol gitu nggak? Kemudian itu mengubah perilakumu sampai akhirnya menjadi sesuai keinginan mereka nggak? Kalau enggak, ya mungkin bukan bentuk guilt tripping gitu ya. Masih panjang nih penjelasannya, kita lanjutkan dulu ya. Jadi guilt tripping definisinya itu, supaya teman-teman nanti paham dulu. Nah, ciri-cirinya kayak apa? Ini ciri-cirinya, ada rasa bersalah yang muncul tiba-tiba di kamu tuh ya. Kalau kamu di guilt tripping, dalam satu komunikasi atau satu interaksi itu akan memunculkan rasa bersalah yang tiba-tiba ya. Kamu juga ngerasa tertekan secara emosional ya. Guilt tripping ini ada yang modelnya halus, ada yang modelnya strong ya. Jadi ada yang halus, ada yang strong. Jadi ketika kamu di guilt tripping, kamu akan ngerasain yang namanya tekanan emosional. Kembali lagi, tujuannya supaya kamu berubah atau ngalah ya. Kamu berubah atau ngalah. Jadi pada prinsipnya tujuannya adalah itu, mengendalikan ya, mengendalikan. Jadi guilt tripping itu tujuannya mengendalikan. Nah, kita lihat nih contoh-contoh kalimatnya ya. Ini kan kita ngomongin orang tua nih, contoh-contoh kalimatnya. Mama capek ngurus kamu dari kecil. Lalu ada belakangnya nih, kalau kamu kayak gitu berarti kamu nana. Wah, kita dapat kata-kata mama capek. Iya ya, aku nih kok nggak tahu diri banget nih. Mama tuh udah capek banget, merasa bersalah kita. Habis itu ada statement yang lain. Mama udah capek ngurus kamu dari kecil. Harusnya kamu sekarang udah punya gaji. 70% dari gajimu tuh dikasih ke mama dong sebagai bentuk. Wah, ya kan? Itu. Akhirnya kita jadi ngerasa, iya sih ya, karena aku udah dihidupin, aku udah digedein, aku udah dikasih apa-apa, dikasih makan. Sekarang aku udah punya uang. Kalau mama minta 70% dari gajiku dikirim,
manusiawi juga sih. Kamu ngerasa bersalah dan kemudian apa? Terjadi perubahan perilaku. Untuk apa? Memenuhi apa yang diharapkan oleh mamamu gitu. Atau misalnya nih, kamu jaga jarak atau kamu sedang berusaha untuk memulihkan dirimu sendiri. Terus kamu dikatain, kamu tega ya sama orang tua. Ya, langsung nih kita gak enak rasanya gitu ya. Padahal kita tahu kalau berdekatan beranteman mulu. Kita menjaga jarak tujuannya justru supaya aman, tidak terjadi konflik antar anak dan orang tua. Atau bisa juga bentuk mengontrol ketika kamu mau berkembang dan tidak boleh gitu ya. Kamu pengen kejar karirmu bagus, ternyata kamu harus keluar kota untuk mendapatkan karir yang lebih oke, atau misalnya kamu harus keluar kota untuk bisa meningkatkan kemampuanmu atau kapasitasmu. Terus kamu dibilang, kalau kamu pergi, papa jadi sendirian nih. Ya, langsung drop gitu rasanya ya. Duh, kayaknya nggak layak aku nih ngejar impianku sendiri. Dosa banget, masa ninggalin orang tua. Nah, hal-hal kayak gini disebut dengan guilt tripping. Ya, kembali lagi, tujuannya adalah mengontrol dan kemudian mengubah perilakumu untuk bisa memenuhi apa yang mereka harapkan. Berarti kalau kayak gitu tuh orang tuanya tuh berarti tuh toksik ya, Dok. Hal-hal kayak gitu tuh berarti orang tua tuh jahat ya. Tunggu dulu. Ya. Yang pertama, yang kamu perlu pahami ya, kalau kamu ngerasa bersalah ya, belum tentu kamu tuh salah. Oke. Jadi banyak orang tua melakukan ini tuh bukan karena jahat. Banyak ya, bukan berarti semua ya. Ada nggak orang tua yang jahat ngelakuin ini? Ya ada. Nanti kita bahas gitu. Tapi banyak juga orang tua tuh yang melakukan ini itu bukan karena jahat gitu ya. Bisa aja karena mereka tuh takut ditinggalkan, atau mereka tuh memang nggak ngerti cara komunikasi yang sehat ya. Jadi jangan dikit-dikit, wah dok nih toxic parent. Betul, perilaku mereka toxic ya, perilaku mereka tuh toxic, bener. Tapi apakah mereka toxic yang sebenarnya? Belum tentu kan gitu. Karena mungkin mereka itu takut, jadi justru melakukan itu tuh karena ketakutannya mereka, kecemasan, nanti aku bahas ya. Atau mereka emang nggak ngerti gimana cara komunikasi sehat gitu. Sehingga satu-satunya metode yang bisa mereka lakukan adalah begitu. Ya kan? Ya Dokter Santi, harapannya malam hari ini kita mau ngegas ngatain orang tua toksik, malah Dokter Santi belain orang tua. Bentar, sabar, subur, seber, sobor, subur ya. Tadi kan aku udah bilang, ya kamu bersalah tidak sama, kamu ngerasa bersalah tidak sama dengan salah. Orang tua melakukan ini bukan semuanya jahat, bukan berarti semuanya, banyak kan orang tuh berarti ada dong yang jahat, ada gitu ya. Tapi yang nggak jahat itu tadi takut ditinggalin, nggak tahu cara komunikasi yang benar gitu ya. Dan aku juga mau bilang gitu loh, memahami alasan mereka even though mereka nggak jahat, ya kan. Mereka kan gak jahat tadi kata Dokter Santi. Ya. Jadi meskipun mereka gak jahat gitu, tapi memahami alasan mereka bukan berarti kamu harus mengorbankan dirimu juga. Gitu. Ya. Jadi memahami mereka, memahami alasan mereka yang tadi takut ditinggalin ya, yang mereka gak ngerti cara komunikasi, bukan berarti kamu juga harus mengorbankan dirimu. Itulah bahan atau metode atau inti dari diskusi kita hari ini. Jadi kita ngerti, oh berarti kalau ada orang tua kayak gitu nggak selalu NPD ya kan gitu. Karena dikit-dikit, dok mama saya NPD, dok papa saya NPD, dok orang tua saya NPD. Apa tuh? Ya mereka sering guilt tripping saya dok, mereka controlling saya. Tunggu, oke ya, oh, NPD melakukan itu nggak? Pasti gitu. Tapi orang melakukan itu pasti NPD nggak? Belum tentu. Nah, itu yang kita bahas malam hari ini ya. Dan tadi membahas malam hari ini bukan untuk ngebelain mereka, tapi juga untuk membantu kamu supaya enggak jadi akhirnya stres dengan situasinya gitu. Jelasin dulu ya, orang tua kayak apa sih ya yang biasanya melakukan itu. Satu, nih ya. Jadi kalau dia bukan NPD dok, orang tua model apa? Satu, orang tua dengan kecemasan tinggi, ya, tipe anxious and fear of abandonment. Nah,
Orang tua yang model kayak gini dan kemudian mengontrol kamu atau melakukan guilt tripping sama kamu, mereka itu nggak bermaksud manipulatif kayak orang yang narsisis gitu, ya. Tapi menggunakan rasa bersalah sebagai cara mempertahankan kedekatan. Kenapa? Karena takut ditinggalin, gitu. Ya, ada orang tua ini yang memang anxious and fear of abandonment. Jadi kalau anaknya nggak ada deket dia tuh ngerasa ditinggalin, ngerasa nggak diperhatikan gitu ya, sehingga apapun akan mereka lakukan untuk membuat anaknya itu dekat, termasuk dengan statement-statement tadi, ya kan? Kamu kok tega sih, kamu kok gini sih, kamu kok gitu sih, itu bisa dilakukan ya. Jadi satu, orang tua dengan kecemasan tinggi, anxious and fear of abandonment, mereka nih bentuk manipulatifnya tuh bukan dalam rangka yang jahat kayak yang narsisistik gitu ya, tapi tujuannya adalah untuk mempertahankan kedekatan. Modelan yang lain ada nggak? Ada nih ya, orang tua dengan pola attachment tidak aman ya, dengan pola attachment yang nggak aman gitu. Jadi dia tuh ngerasa kalau ada anaknya dia jadi aman lah. Jadi dia sendiri tidak bisa menimbulkan rasa aman untuk dirinya sendiri, sehingga dia selalu butuh orang lain untuk membuat aman, rasa aman, sumber rasa aman. Nah, kebetulan anaknya lah yang dia gunakan sebagai sumber rasa aman. Gitu. Jadi pada orang tua dengan pola attachment gak aman, ini seperti itu kejadiannya. Jadi aku selalu bilang, sebelum kalian menikah, sebelum teman-teman ini mau punya anak gitu ya, ada baiknya lo mengenali diri sendiri tuh kayak apa. Datang ke psikolog atau psikiater ya, kalau saya selalu bilang premarital counseling. Tujuannya apa? Kenalilah diri kita sendiri. Saya ini model attachmentnya kayak apa sih? Saya ada personality gimana sih gitu ya. Mencari personality, attachment style, mencari situasi atau kondisi mental. Itu tujuannya adalah untuk tidak melanjutkan pola-pola toksik yang kemudian akan membuat keturunan kita selanjutnya itu menjadi sakit kan gitu ya kan. Kan gak enak ya digituin ya. Jadi sebisa mungkin gak ngulangin pola itu, karena itu penting dipelajari gitu. Nah kemudian yang berikutnya apa? Orang tua dengan pola komunikasi pasif agresif. Nah orang tua yang model komunikasinya pasif agresif ini biasanya itu gak pernah marah secara langsung atau ngatain marah langsung gitu, tapi bentuknya sindiran ya kan, tekanan emosional terselubung gitu. Jadi misalnya kita lagi ngapain, ya kalau misalnya sama sana sih modelnya gini, kalau ini kak enggak. Nah jadi gitu. Jadi tekanan-tekanan tuh terselubung, pasif agresif, tidak directly strong gitu ya, tapi pakai sindiran, sarkasme gitu ya, atau misalnya mengganggu apa yang akan kita lakukan. Kayak misalnya contoh, kita mau pergi keluar kota berproses, terus kemudian dia ada masalah, minta bantuan, ya itu termasuk bagian dari pasif agresif gitu. Jadi tadi ya, ortu dengan pola attachment tidak aman dan orang tua dengan pola komunikasi yang pasif agresif. Ada yang lain lagi nggak dok? Kayak apa-apa gitu ya. Nah tentu saja ini adalah hal yang tadi saya bilang. Kenapa teman-teman sebelum nikah, sebelum punya anak, tolong deh lihat saya nih personalitinya gimana, saya nih attachment style-nya gimana, saya nih punya gangguan mental kayak apa. Karena ini mana kagak nongol men. Oh ini. Jadi kasus-kasus guilt tripping, perilaku-perilaku toksik orang tua ke anaknya, salah satu yang menyebabkan adalah orang tua ini nggak selesai dengan luka masa lalunya gitu ya. Jadi kalau masih punya luka masa lalu yang belum selesai, kalau bisa sebelum nikah tuh diselesain dulu, diobatin dulu, diberesin dulu. Kenapa? Karena nggak akan berhenti di pernikahan itu aja. Mungkin kalau perdebatannya dengan partner, perdebatannya dengan pasangan, sama-sama orang dewasa yang bisa ngambil keputusan, oke, gue nggak cocok sama lu nggak cocok sama gue, kita nggak bisa bersatu lagi, bye-bye, kita tukar tambah. Bisa terjadi. Tapi bagaimana dengan anak udah terlanjur lahir, ada, terus anaknya di abuse, neno, terus anaknya, oke, bapak dan ibu, mohon maaf, ini kayaknya saya nggak nyaman nih sama anda semua. Saya boleh tukar tambah mama papa nggak? Dari mana? Gak bisa, gitu, ya.
Kayak mana kalau anaknya terus kemudian ngalamin gitu, gimana ngomong? Kalau berdua pasangan terus oke, nggak nyaman nih, lu ijo gue merah, kita nggak bisa menyatu ya. Kalau disatuin jadi hitam nih, nggak enak nih ya kan, kayak comberan. Udah, kita ini aja deh, tekan kontrak tukar tambah, bye bye, selamat tinggal, kenangan lama, cabut dia. Lah kalau anaknya udah jadi anak nih, terus di abuse sama orang tuanya, nih kamu nih anaknya ngangong mikir tukar tambah orang tua di mana nih ya. Ntar kalau nyolot dibilang durhaka kita lagi gitu. Ntar kalau kita protes dibilang kurang bersyukur. Lah bagaimana, kan si anak gitu ya nggak sih? Bah repot. Mau gimana lu, mau bye bye orang tua. Ya kalau udah gede bye-bye, bisa cari nasi sendiri ya. Warteg bahari no, makan sono di sono lo. Lah kalau masih SD, kalau masih SMP, apalagi TK, ya kan? Gimana caranya? Aku nggak mau nih, mau orang ini nggak mau nih. Mau nggak maunya gimana caranya? Aduh ya ampun, menangis mana? Susah banget. Kan gitu. Makanya kalau teman-teman ya kira-kira masih dalam situasi memungkinkan, tolong terapi. Ya, tolong terapi. Selesaikan luka-luka masa lalu. Jangan sampai anak-anak kita itu dijadikan tempat menggantikan kebutuhan emosional. Dulu ya, zaman kecil nih, di abuse, dikata-katain orang tuanya, nani nurus marah. Ketika dia jadi anak kecil kan dimarahin, dia nggak punya power sama sekali ya. Otoritas kan ada di orang tua kan gitu. Nah ketika kemudian dia punya anak, ini sekarang ya, kamu lihat ya, dulu nggak ada tuh namanya papa tuh ya, nggak ada tuh namanya papa bisa jajan makan di mall, nggak bisa. Sekarang kamu makan di mall nggak dikasih. Mohon maaf lahir dan batin, zaman bapaknya ketika muda mall juga belum ada juga warkop di pinggir jalan, boro-boro minum kopi, matcha latte ya, gak ada. Es jeruk pun itu es model masih dipecahin tak, bukan yang udah bentuk-bentuk. Aduh, belum lagi, enak banget kamu sekarang ya, sekolah diantar naik mobil. Zaman papa dulu jalan kaki nyebrangin hutan. Sekarang kalau misalnya hidupnya di kota besar, terus anaknya disuruh nyebrangin hutan di mana? Ya, taman kota aja udah berubah jadi perumahan. Kan repot nih anak. Belum lagi nih ya, mamanya lagi problem tuh di kantor. Dia di kantor ternyata lagi ada teman gak cocok. Dulu mamanya ketika SMP dibully. Jadi memori masa dibully mamanya itu, di kantor tambah ada rasa gak cocok. Wah emosi, marah kagak bisa. Kalau marah takut dipecat ya kan. Butuh duit men buat hidup. Siapa nih sasaran? Anak di rumah. Kita datang, mama datang lagi taruh tas, anaknya cranky. Mami, nggak sengaja senggol, tasnya jatuh. Ngatain anaknya. Kamu tahu nggak, mama tuh capek kerja. Kamu tahu nggak, mama tuh repotnya cari kerja buat ngidupin kamu, buat nyesekolahin kamu, buat kasih makan kamu. Kamu bisa nggak sih paham capeknya mama? Kamu ngerti nggak begini begitu? Anaknya ngangong SD kelas 2 diomelin mamanya, disuruh mikir susahnya kerja kayak apa, cari duit gimana. Itu dia pertambahan sama perkalian aja belum tentu bisa tuh. Ya kan? Ngitung tambah kali 1 tambah 1 11 kali 11. Disuruh mikir susahnya cari kerja ibu. Gimana caranya anak mikir ngerti susahnya cari kerja ibu? Ya nggak mungkin. Pelajarannya dia aja lagi membaca A B C D E F G H I J K L M N O P Q. Disuruh mikirin gimana susahnya cari duit, kagak masuk akal gitu. Belum lagi nih ya, di jalan nih ketemu orang kesenggol dress. Aduh maaf pak, maaf gak sengaja pak, maaf. Kayak gitu.
Giliran anaknya nih ya, yang kemudian numpain kata-katain, kamu nggak ngerti susahnya beli ini, beli itu, kayak apa, duit mama habis cuma beli kamu tumpahin. Langsung tuh semua emosi yang harusnya emosi di luar ditumpahin ke bawah. Kenapa? Karena anak itu adalah anggota keluarga paling fragile. Tidak punya kekuatan melawan sama sekali. Tapi jangan salah, tanaman Anda ketika anak Anda kecil itu akan Anda tuai ketika anak Anda nanti punya kekuatan untuk melawan. Terus datang nih, Dokter Santi, mohon maaf, ini anak saya tolong diberesin dok, ngelawan banget. Anaknya udah gede nih, SMA, udah punya power. Anak saya ngelawan banget, tolong diberesin. Aduh, menanam tidak beresin, iya. Menanam tidak beresin, iya. Ya bener sih, kerja anakku juga ya buat ngebantuin. Tapi artinya perlu ada introspeksi, apa sih yang terjadi. Again ya, ini gak menyalahkan orang tua loh ya, faktor-faktor yang lain ada. Tapi yuk belajar bareng-bareng, memahami bagaimana sih sebenarnya pola-pola luka lama yang belum selesai, luka masa lalu. Itu bisa membuat kita itu membuang emosi-emosi yang gak perlu kepada anak, dan berujung kepada panen nanti ketika anak dewasa ya. Yang berikutnya adalah orang tua dengan pola yang sama, transgenerational pattern. Ini juga ngeri banget gitu. Kenapa? Karena nggak ngerti bahwa pola yang dia lakukan itu salah. Karena apa? Ya polanya gitu. Jadi banyak juga orang tua tuh setelah kita family counseling tuh baru, oh dok sebenarnya kayak gitu tuh nggak bisa ya, karena saya dari kecil diperlakukannya begitu. Nah, jadi belum tentu jahat orang tuanya, tapi dia nggak ngerti bahwa statement-statement kayak gitu, kata-kata seperti itu, hal-hal seperti itu tuh ternyata nggak oke. Ya, karena apa? Karena dia dari kecil juga digituin sama orang tuanya ya. Jadi dibesarkan dengan pola yang sama gitu. Sehingga menurut dia ya baik-baik aja, nggak ada masalah. Problemnya di mana? Padahal sebenarnya pola yang dia dapatkan ketika kecil itu adalah pola yang tidak sehat. Jadi again, tidak selalu tahu gitu ya bahwa itu ada permasalahan. Dia nggak selalu tahu gitu. Nah ini kan yang kamu tunggu-tunggu kan. Nah ini yang ditunggu-tunggu nih kan dari kemarin. Dok pokoknya bahasa orang tua yang NPD, orang tua yang NPD. Harus orang tua yang NPD dok gitu ya. Ini terima laporin dulu sama polisi, isi loh. Jadi kalau misalnya orang tuanya emang narsisistik ya udah deh. Kalau yang ini ya, telepon siapa kali ini? MBG ya. Jadi kalau memang orang tuanya cenderung narsisistik, ini anak tuh dianggap sebagai perpanjangan diri, bukan individu terpisah. Jadi ya kontrol full. Pokoknya apa yang dilakukan anak tuh harus bener-bener iya. Kenapa gitu ya Liv ya? Jadi harus di dalam kontrolnya dia full, bukan individu terpisah ya. Belum lagi orang tua dengan kontrol yang tinggi. Ya memang guilt tripping ini merupakan salah satu metode untuk mendapatkan keinginan mengendalikan anaknya menjadi seperti yang dia mau, salah atau benar gitu. Nah terus gimana nih dok ngadepin hal-hal kayak gini ya? Ini kita lagi mau masuk ya kan gitu. Pertama tolong belajar mengenali, oh ini ya apa, ketutup komen ya, kenali polanya ya. Jadi sadari kapan kamu mulai dimanipulasi. Gimana sih dok rasanya atau kayak apa sih kita tuh dimanipulasi? Yang pertama ya, kamu merasakan gak enak gitu ya. Di dalam obrolan tuh mulai gak nyaman, terus tiba-tiba kayak ngerasa bersalah gitu. Kok aku ngerasa bersalah ya? Kok aku ngerasa gak enak ya? Kok aku ngerasanya kayak jadi sungkan, jadi kikuk, gak nyaman gitu ya. Nah ini mulai nih, oh polanya tuh kayak gini ya. Tiap kali aku ngobrolin soal A, munculnya pola begini ya. Tiap kali aku ngobrolin B, munculnya pola begini ya. Jadi mempelajari pola. Yang kedua, kamu perlu memvalidasi tapi enggak mengalah.
Ya, validasi misalnya, Mama tuh bakalan sedih banget loh kalau kamu tuh nggak nurutin maunya Mama. Mama itu sedih banget, sudah berjuang dari dulu, mengorbankan semua, sekarang giliran Mama minta dari kamu cuman sekecil itu aja, kamu kok nggak mau sih bantuin Mama, kamu kok nggak mau sih nurutin Mama gitu ya. Jadi hati-hati, kita dibuat merasa bersalah karena nggak bisa nurutin, kita dibuat nggak nyaman gitu kan. Nah, validasi perasaannya Mama itu, oke, aku tahu Mama sedih, tapi ya, oke, aku tahu Mama sedih, tapi lanjutkan. Aku tetap ingin mengambil keputusan ini. Aku tahu Mama nggak nyaman, tapi aku perlu gitu ya. Jadi validasi. Mama tuh sedih, Mama tuh kecewa. Iya, aku tahu Mama kecewa. Papa tuh nggak terima. Oke, aku tahu Papa nggak terima. Aku paham gitu ya. Validasi. Gitu. Tujuannya apa? Supaya mereka tidak ngerasa ditolak perasaannya. Ya, mereka nggak ngerasa ditolak perasaannya, sehingga mereka akan menekankan itu terus. Aku tuh sedih, aku tuh marah, kamu tuh nggak paham. Ya, validasi perasaannya, tapi belum tentu tidak berarti harus ngalah. Gunakan kalimat yang tegas dan tenang. Aku tahu Papa nggak nyaman. Aku tahu Mama kecewa. Aku tahu Papa mungkin marah. Tapi aku akan tetap ambil keputusan ini. Ya, tegas dan tenang. Latihan di depan kaca. Latihan tone, latihan volume, latihan ekspresi. Ya, jadi aku pernah juga ditanya gitu kan sama salah satu klienku, Dok, ini kok rasanya barusan jadi kayak belajar ini ya, teater. Lah, bukan belajar teater. Kita sedang belajar untuk merilekskan ekspresi, tone, dan volume. Kenapa? Karena berdiskusi dengan orang tua yang manipulatif, berdiskusi dengan orang tua yang mungkin bisa playing victim, kita harus betul-betul mengatur tone, volume, dan ekspresi. Tegas, tenang, role play. Aku pura-pura jadi ibunya, aku pura-pura jadi bapaknya, dan mencoba mengeluarkan kalimat-kalimat. Semakin terlatih, semakin mahir, maka semakin nyaman untuk bisa memenangkan dirimu tanpa berkonflik lebih dalam. Prinsipnya itu. Kenapa? Karena yang kita hadapi adalah orang tua. Ya kan? Kalau yang kita hadapin teman mah, let's go, dar der dor, lapor, isi log. Tapi kalau orang tua kan beda nih ceritanya. Maka kita perlu berlatih untuk tidak mengalah. Tidak harus selalu menuruti apa yang dikontrolkan ke kita, tapi jangan sampai juga berkonflik besar gitu. Karena ada hal-hal yang tidak bisa kan kita arahkan ke sana gitu ya. Yang keempat ya, jangan over explain. Ketika kamu menggunakan semakin banyak kalimat-kalimat untuk menjelaskan dar der dor, sir sar, sir sur, sir cup cip cap cip cup cip, maka semakin banyak pula celah yang akan mereka gunakan untuk memelintir kembali ceritanya. Tegas dan tenang sepadat mungkin. Prinsipnya, pahami bahwa kita itu udah kalah set dulu kalau sama orang tua. Harus paham bahwa kita kalah set sama orang tua. Jadi, semakin kamu ngejelasin, semakin mereka punya celah yang banyak buat nekan kamu, semakin repot. Jangan terlalu over explain gitu ya. Hati-hati karena celahnya akan makin banyak gitu. Yang kelima, bisa juga menggunakan teknik broken record teknik. Broken record teknik ya. Apapun kalimatnya, apapun pertanyaannya, ulangi jawaban yang sama dengan tenang. Aku mengerti,
tapi keputusanku tetap sama. Kamu harusnya begini, Nino. Iya mah, aku ngerti, tapi keputusanku akan tetap sama. Kamu nggak inget zaman dulu, Nino. Iya mah, tapi jawabanku tetap sama. Harusnya kamu, iya mah, jawabanku tetap sama, keputusanku tetap sama. Broken record teknik, puterin aja terus kalimatnya itu terus. Yang keenam, atur jarak emosional. Gak semua emosi orang tua harus kamu tanggung. Kenapa? Kayak contoh, kamu mengecewakan mamah, kamu membuat mamah marah, kamu membuat papa marah, kamu melukai kami, kamu begitu. Prinsipnya, ketika apa yang kamu ambil keputusan ini tidak dalam bentuk kejahatan, bukan dalam rangka menyakiti mereka, bukan dalam rangka merusak situasi dan kondisi, tapi ini adalah untuk kemajuan diri, untuk pengembangan diri, untuk membuat kamu bisa berdiri sendiri dan merdeka. Kenapa tidak? Gitu ya. Jadi tetap berhati-hati karena kita berurusan dengan orang tua. Gitu. Nah, ini pertanyaannya tuh selalu gini, Dok, kalau pas mereka marah-marah mah udah gampang ya Dok, cara ngatasinnya mah udah hafal. Habis minum gue ya. Udah gampang ngatasinnya. Lah kalau mereka playing victim Dok, sama, tetap tenang, jangan terpancing ya. Prinsipnya broken record atau gunakan kalimat yang pendek tadi. Aku gak bermaksud menyakiti, ya tanamkan dirimu sendiri. Aku gak bermaksud menyakiti, tapi aku juga perlu menjaga diriku sendiri. Prinsipnya adalah tenang, pendek, dan tegas. Jangan mengikuti emosional. Hati-hati, celahnya bisa makin banyak. Ini. Jadi hubungan yang sehat itu kayak apa? Hubungan yang sehat itu adalah ada batasan dan rasa aman ya. Bedanya protecting dengan controlling. Kalau protecting, kamu ngerasa ditempel tapi aman. Kalau controlling, ditempel tapi cemas. Yang mana tuh yang kamu rasain? Ya, jadi bukan berbasis rasa bersalah. Dan saling menyayangi, itu penting banget. Konsep itu harus diterapkan. Gak ada minum guys. Kamu boleh jadi anak baik tanpa harus mengorbankan kesehatan mentalmu. Aduh. Boleh jadi anak baik tanpa harus mengorbankan kesehatan mentalmu. Ini udah quote ya? Oh, masih ada quote-nya? Hah? Oh, oke. Ini keren banget quote-nya. To the world, you are 1%. But to your child, you are the world. Make their world beautiful and fill it with love. Luar biasa sekali. Ini sangat menyentuh dan pingin membuat menangis ya. To the world, you are 1%. But to your child, you are the world. Oh my God. Like, keren banget quote-nya. Thank you quote-nya. Bener banget ya. Mungkin buat dunia ini kita cuman sekedar satu orang aja sih, nyempil gak penting, upil ya. Tapi ternyata bener loh. Buat anakmu, kamu tuh dunianya. Jadi ya, you are the world to your child. So, kesehatan mentalmu utama supaya memang bisa menjadi dunia yang membahagiakan. Bukan neraka di atas dunia. Wih, ngeri banget. Baiklah. Kalau teman-teman nonton video ini di YouTube, jangan lupa visit my Instagram, Santi_psychiatrist, dan TikTok aku, Dr. Santi_psychiatrist. Tapi kalau kamu nonton di Instagram atau di TikTok, boleh banget ya subscribe YouTubeku di Dr. Santi Psychiatrist. Para hadirin dan para pemirsa paranormal dan juga para papa piap semuanya, terima kasih sekali lagi. Hari ini izin, kita nggak dalam rangka ngedeskripsi orang tua, kita dalam rangka untuk memahami kenapa sih kadang-kadang orang tua bisa melakukan guilt tripping pada anaknya. Nggak
semuanya punya niatan jahat, nggak semuanya niatannya adalah buruk kepada anaknya. Mungkin mereka nggak memahami, mungkin mereka sendiri juga punya permasalahan yang mungkin belum selesai. Tetapi kembali lagi, menjaga kesehatan mentalmu juga penting ya. Artinya memahami kenapa mereka begitu, tapi juga pahami bagaimana menjaga kesehatan mentalmu. Bila informasi hari ini bermanfaat, tolong share ya videonya ke teman-teman dan keluargamu. Siapa tahu manfaatnya bisa menjadi lebih luas. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah bergabung, seru-seruan dan pertanyaan yang sangat luar biasa. Apabila memang ini bisa membuat kamu mendapatkan informasi, jangan lupa save juga videonya ya. Seperti biasa pesanku, stay healthy, stay safe, dan stay sane. Bye! Terima kasih semuanya. Iya, thank you quote-nya. Bye-bye Dokter Aryani. Bye. Di-upload nggak? Di-upload dong. Terima kasih. Bye-bye semuanya.